Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab YLC Institute dimanapun berada. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah nyampe di hari Rabu lagi ya. Iya Ustaz, cepat sekali. Artinya sudah seminggu terakhir kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan kajian ilmu shorof pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi, kita murojaah dulu dengan membaca wazan-wazan yang sudah kita bahas ya. Nah, untuk lebih mudah barangkali kita membaca mauzun saja ya, mauzun yang pertama dari masing-masing wazan. Oke, mulai dari nasara sampai yang terakhir nanti bab mulhaq bitadahroja ya. Karena minggu lalu kita sudah mulai membahas wazan-wazan mulhaq bitadahroja. Nah, nanti kita baca bersama. Oke. Kita mulai dengan bab sulasi mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yang suruh nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur tansur mansurun doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wadzaka madrubun irribla tadrib madribun madribun mirrabun
Fataha Fataha yaftahu yaftahu fathan wa fathan wa maftahan maftahan fahuwa fahuwa fatihun fatihun wa وذاك dzaka مفتوح maftuhun افتح iftah لا la تفتح taftah مفتاح maftahun مفتاح maftahun مفتاح miftahun علم alima يعلم ya'lamu علما ilman wa ومعلما ma'laman فهو fahuwa عالم alimun wa وذاك dzaka معلوم ma'lumun اعلم i'lam لا in تعلم معلم ta'lamun معلم ma'lamun gak gak ada ada Hasuna hasuna yahsunu yahsunu husnan wa husnan wa mahsanan mahsanan fahuwa fahuwa hasanun hasanun Wadaka wadaka gak gak ada ada Sunnah sunnatun mahsanun 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 gak gak ada ada Hasiba hasiba yahsibu yahsibu husbanan wa husbanan wa mahsaban mahsaban Huwa fahuwa hasibun hasibun Wadaka wadaka mahsubun mahsubun ihsib ihsib la la tahsib hasib mahsibun 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 gak gak ada ada Dahroja dahroja yudahriju yudahriju dahrojatan dahrojatan wa wa dihrojan dihrojan wa wa mudahrojan mudahrojan fahuwa fahuwa mudahrijun mudahrijun wadaka mudahrojun dahrij lagi mudahrajun mudahrajun Oke. Jalbaba jalbabayu yujalbibu jalbibu jalbabatan wa jalbabatan jilbaban wa wa mujalbaban mujilbaban fahuwa mujalbibun wa ibun dhaka wadaka mujalbabun mujalbabun biblatu biblatu jalbib mujalbabun jalbabun mujalbabun mujalbabun hauqala haqala yuhawqilu yuhaqilu hawqlatan haqalan wa hiqalan wahiqalan hawqalan haqalan fahuwa fahuwa muhawqilun wa muhaqilun dhaka wadaka muhawqalun muhaqalun illatu haqilatu haqilun muhawqilun haqilun muhaqalun Baytara baytara yubaytiru yubaytiru baytiratan baytiratan wa biyataran wa biyataran mubaytaran wa mubaytaran fahuwa mubaytirun mubaytirun wa dhaka wadaka mubaytirun mubaytillatu baytir illatu mubaytarun mubaytirun mubaytirun Jahwara jahwaro yujawiru jahwarotan wajihwaran wa wajihwaron wa mujahwaran mujahwaron fahuwa fahuwa mujahwirun wa mujahwirun dhaka wadaka mujahwarun mujahwarun jahwir jahwir latu latu jahwir jahwir mujahwarun 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 syaryafa syariafa yusyarifu yusyarifu syaryafu syariafu wa wa syiryafan wa syiriafun musyarifun syariafun fahuwa wa musyarifun wa musyarifun dhaka wadaka musyaryafun musyariafun syarif latu syarif syaryifu latu syariyafun syarifun syariafun musyaryafun syariafun Salqa salqo yusalqi yusalqi salqatan wa salqatan silqaan wa silqaan wa musalqin musalqan fahuwa wa musalqin musalqin wa dhaka wadaka musalqan musalqan salqilatu salqilatu salqi musalqan 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 Qannasa Qanasa yuqannisu yuqalnisu qannasatan wa qilnasan wa qannasan wa muqilnasan muqalnasan huwa wa muqallisun muqallisun wa wa dhaka dhaka muqalnasun muqalnasun muqallis latu muqallislatu muqallis muqalnasun 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 Farraha farraha yufarrihu yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrihan tafrahan tafrohan tifrahan tifrohan mufarrahan rohan mufarrihun mufarrihun Wadaka wadaka mufarrahun mufarrahun farrih la farrih tufarrih tufrih mufarrahun farrahun mufarrahun mufarrahun Itulah itulah isim isim zaman zaman makan makan Qatala qatala yuqatilu yuqatilu Qatalatan muqatalatan wa qitalan muqatalan wa wa qitalan qitalan Qatilun qatilun muqatalun qatilun Qatilatu qatil qatil muqatalun 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 Akrama akrama yukrimu yukrimu ikraman ikraman wa wa mukraman mukraman fahuwa fahuwa mukrimun mukrimun wa wa dhaka dzaka mukrimun
mukramun akrim la tukrim mukramun isim zaman makan. Oke. Selasi mazid biharfain ya. Taba'ada yataba'adu taba'u dan wa mutaba'adan. Fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran. Fahuwa mutakassirun wa dhaka mutakassarun. Takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un zaman makan. Inkasara yang kasiru inkisaron wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dhaka munkasarun. Inkasir la tankasir munkasarun zaman makan. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun zaman makan. Oke, selasi mazid bi thalathati ahruf. Istaghfara yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran wa mustaghfirun wa dhaka mustaghfarun. Istaghfir tastaghfir istaghfarun mustaghfarun. Itulah isim zaman dan masa sekalian. Ya'shawshaba ya'shawshibu ya'shishaban wa mu'shawshaban fahuwa mu'shawshibun wa dhaka mu'shawshabun. Ya'shawshib la ta'shawshib mu'shawshabun. Itulah isim zaman dan makan sekalian. Ihmarra yahmaru ihmiran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun. Ijlawadha yajlawidu ijliwadan wa mujlawadan fahuwa mujlawidun wa dhaka mujlawadun. Ijlawid la tajlawid mujlawadun zaman makan. Oke, sekarang rubai mazid biharfin Bapak Ibu. Tadahraja yatadahraju tadahrujan mutadahrajan mutadahrijun mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Itulah isim zaman makan. Oke. Mulhaq bitadahraja tajalbaba yatajalbabu tajalbuban wa mutajalbaban mutajalbibun mutajalbabun tajalbab la tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun. Itulah isim zaman makan. Tajawraba yatajawrabu tajawruban wa mutajawraban mutajawribun mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun mutajawrabun.
itulah isim zaman makan. Tamaskana yatamaskanu, tamaskunan wa mutamaskanan, mutamaskinun mutamaskanun, tamaskan la tatamaskan, maskanun mutamaskanun, itulah isim zaman makan. Tasyaitona yatasyaitonu, tasyaitonan wa mutasyaitonan, mutasyayitinun mutasyaitonun, tasyaiton la tatasyaiton, mutasyaitonun mutasyaitonun, itulah isim zaman makan. Tarahwaka yatarahwaku, tarahwukan wa mutarahwakan, mutarahwikun mutarahwakun, tarahwak la tatarahwak, mutarahwakun mutarahwakun, itulah isim zaman makan. Oke. Tasyaryafa yatasharyafu, tasyaryufan wa mutasyaryafan, mutasyaryifun mutasyaryafun, tasyaryaf la tatasyaryaf, mutasyaryafun mutasyaryafun, itulah isim zaman makan. Oke, terakhir tasalqa yatasalqa, tasalqiyan wa mutasalqan, mutasalqin mutasalqan, tasalqa la tatasalqa, mutasalqan mutasalqan, itulah isim zaman makan. Oke. Nah, sudah sampai mulhaq bitadah roja ya, Bapak Ibu, walaupun terkait dengan rincian wazannya belum selesai, tapi untuk wazannya minggu lalu sudah kita baca dan alhamdulillah malam ini kita selesaikan membaca mauzun dari masing-masing wazan. Alhamdulillah. Artinya sisa wazan yang belum kita bahas itu hanya 4 lagi, Bapak Ibu. Jadi sampai bab ini, sampai bab ke-7, wazan mulhaq bitadah roja, artinya kita sudah mempelajari 34 wazan. Nah, 34 wazan. Nah, itu lumayan ya. Ya, keserap baru. Ya, dengan membaca bersama seperti ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memperlancar ya, Bu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dia bisa ingat lah, walaupun tidak semuanya gitu. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Nah, itu kaidah usul fikih. Sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, kita ambil semampunya gitu ya. Kita ambil ya sesuai dengan kadar yang kita sanggup lah. Kalau hafal semua minimal wazan ya. Kalau nggak hafal semua minimal wazan ya, minimal wazan dan 1 mauzun pertama. Tapi kalau seandainya mauzun pertama juga agak susah, minimal sekali adalah wazan. Nah, itu soalnya wazan itu sangat menentukan ya. Kita sudah praktek minggu lalu, hafalan wazan atau hafalan mauzun itu sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya kita dalam mentasrif ataupun mentahlil sighah. Nah, kalau kita kaitkan dengan mengi'lal, nah nanti menghafal wazan juga nanti ada kaitan dengan mengi'lal. Ya. Jadi kita tidak akan mampu mengi'lal, tidak akan bisa mengi'lal kata yang di dalamnya ada huruf ilat tanpa kita tahu asal wazannya. Nah, itu makanya wazan itu sangat penting dan sangat mempengaruhi kemampuan di analisis gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan
sulasi mujarrad ada berapa bab, Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6. Kita sebutkan wazan madhi mudhari'nya. Bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Bab 3. Fa'ala yaf'alu. Bab 4. Fa'ila yaf'alu. Oke, bab 5-nya. Fa'ula yaf'ulu. Terakhir bab 6. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu ya. Fa'ila yaf'ilu. Oke, itu bab sulasi wazan sulasi mujarrad. Kemudian yang kedua, rubai mujarrad. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Cuma ada satu wazan ya, Bapak Ibu. Fa'lala yufa'lilu. Oke, kemudian yang ketiga, mulhaq birrubai. Ada berapa bab? Ada 7. Oke, kita sebutkan yang pertama. Fa'lala yufa'lilu. Oke, yang kedua. Fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga. Fa'ala yufa'ilu. Keempat. Fa'wala yufa'lilu. Yang keempat. Fa'wala ya. Fa'wala yufa'wilu. Yang kelima. Fa'yala yufa'ilu. Oke, bab ke-6. Fa'la yufa'li. Oke, bab ke-7. Fa'nala yufa'nilu. Fa'nala yufa'nilu. Oke, itu yang wazan yang ketiga itu. Nah, sekarang sulasi mazid biharfin. Ada berapa wazan, Bapak Ibu? 3. Oke, bab pertama. Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab kedua. Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab ketiga. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Oke, sekarang sulasi mazid biharfain yang keempat ya. Yang kelima. Ada berapa wazan? Ada 5 wazan, Bu ya. Ada 5. 1. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. 3. Ifta'ala yafta'ilu. Ingal fa'ala yang fa'ilu. Kelima. If'ala yaf'alu. If'ala yaf'alu. Oke. Nah, sekarang wazan yang ke-6, sulasi mazid bi thalathati ahrufin. Ya, ada berapa bab? 4. Oke, bab 1, Bu. Istaf'ala yastaf'ilu. Bab 2. If'ala yaf'awilu. Oke, bab 3. If'ala yaf'alu. Oke, bab terakhir. If'awala yaf'awilu. Oke, if'awala yaf'awilu. Oke, ini yang ke-6 ya. Nah, sekarang yang ke-7 yang minggu lalu sudah kita singgung. Rubai mazid biharfin. Ada berapa bab? 1. Nah, cuman 1 ya. Tafa'lala yatafa'lalu. Oke, terus yang ke-8 wazan mulhaq bitadahroja. Nah, semuanya ada 7 ya, 7 wazan. Tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'ala yatafa'alu. Oke, tamaf'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'wala yatafa'walu. Tafa'yala yatafa'yalu. Terakhir tafa'la yatafa'la. Tafa'la yatafa'la. Nah, itu 34 wazan yang sudah kita singgung, Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan bisa semua itu. Banyak. Amin. Oke. Ustadz, bertanya Ustadz. Oh ya, silakan, Bu. Itu tadi kata-kata siapa Ustadz yang kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, jangan ditinggal semuanya. Apakah itu berlaku dengan ilmu umum juga, Ustadz, atau memang untuk ilmu Al-Quran aja? Itu sebenarnya ungkapan salah satu kaidah dalam ini sih, Bu, dalam ilmu qawaid fikih namanya. Jadi ada pepatah Arab yang dikaitkan dengan salah satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Ya, sesuatu yang tidak bisa diambil, dikuasai semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Nah, itu. Jadi itu berkaitan dengan keluasan bidang bahasan dalam qawaid fikih sebenarnya. Jadi orang itu dalam bidang fikih itu kan
Jadi ada ilmu itu namanya fikih. Ya, fikih itu adalah produk dari usul fikih. Nah, usul fikih itu adalah ilmu dalam membaca Al-Quran dan hadis. Ya, nah jadi hadis, Quran dan hadis itu nggak bisa langsung kita pahami apa adanya, Bapak Ibu. Ya, harus kita gunakan ilmu khusus yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini syaratnya banyak ya. Salah satu syaratnya adalah menguasai ilmu bahasa Arab yang punya 13 cabang. Yang salah satu dari cabang yang 13 itu adalah ilmu nahu dan saraf. Nah, jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu induk sebenarnya dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang salah satu cabang ilmu usul fikih itu adalah memahami alfaz, ya, memahami teks, kaedah-kaedah bahasa Arab. Nah, yang mana bahasa Arab itu pun nanti dibagi jadi 13 cabang keilmuan. Ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, kemudian ilmu mantik, kemudian ilmu arud, ilmu qawafi, kemudian ilmu balaghah, ya, kemudian ilmu imla, ada 4 lagi tuh, ilmu khat. Nah, itu semuanya cabang-cabang keilmuan bahasa Arab yang masuk dalam keumuman ilmu usul fikih. Nah, jadi seseorang kalau nggak paham usul fikih, maka dia tidak akan mungkin bisa paham dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Nah, jadi ketika Al-Quran dan hadis dibaca dengan ilmu usul fikih, yang di dalamnya ada ilmu bahasa, maka nanti akan memproduksi namanya fikih. Pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang keluar melalui ilmu khusus yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, dalam menjelaskan luasnya ilmu usul fikih itu, ada sebagian orang yang putus asa gitu, Bu, yang putus asa untuk menguasai ilmu usul fikih itu. Karena saking banyaknya cabang keilmuan yang masuk dalam ilmu usul fikih, maka ada semacam nasihat dari salah seorang ulama di bidang usul fikih itu, ma la yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Nah, sesuatu yang tidak bisa dikuasai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, tapi ambil sesuai dengan apa yang kita mampu dan kita sanggup gitu. Nah, misalnya dalam 13 rumpun ilmu bahasa Arab, kalau kita baru bisa nahu sorofnya, ya ambil nahu sorofnya. Jangan ditinggalkan semua ya, 13 ilmu nggak bakalan mungkin ini. Ya udahlah, nggak usah belajar gitu. Cukup dengan terjemahan Al-Quran. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bahagian dari keputusasaan namanya. Ya, bagian dari keputusasaan. Insya Allah saya nggak putus asa. Tapi ambillah apa yang mungkin kita kerjakan gitu ya. Dan ini juga bisa juga diterapkan dalam semua bidang keilmuan sih, Bu. Ya, dalam ilmu matematika misalnya, ini motivasi juga buat anak-anak yang menganggap matematika itu sulit misalnya. Ya, makanya saya tertarik dengan kata-katanya bagus banget. Itu motivasi sih, Bu. Iya, saya mau pakai jadi motivasi, Ustaz. Oh iya, silakan, Bu. Ya. Makasih, Ustaz. Itu motivasi untuk semua ilmu sih. Ya, Ustaz, boleh usul enggak? Oh iya, silakan Bu Mariam. Ya, kan menyinggung masalah usul fikih ya. Kalau baca diterjemah sih udah biasa. Mungkin kalau bisa di ruang institut ULC Institut ini dibuka ruang usul fikih gitu. Kalau fikihnya kan udah, hadisnya juga udah, ilmu hadisnya udah gitu. Jadi saya sangat tertarik kalau memang ada gitu ya. Oh, kajian usul fikih gitu. Iya, betul Ustaz. Dari Sulaja. Oh iya, saya juga Ustaz. Banget baca terjemah ya baca terjemah gitu, cuman bukan dari sumber yang asli gitu loh. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, nanti kita pertimbangkan, Bu, soalnya usul fikih itu juga ya ibarat lautan sih, itu ilmu yang sangat ini ya, maksudnya ilmu yang sangat luas juga. Di dalamnya ada kaedah-kaedah yang perlu kita pahami, dan nahu sorof ini pengantar buat ke sana sebenarnya. Karena salah satu pembahasan pertama dalam ilmu usul fikih itu adalah pembahasan lafaz. Ya. Jadi bahasa Arab itu, nah itu alif lam
dia beralif lam dengan tanpa alif lam saja, nah itu nanti akan mempengaruhi pemahaman. Ya, dia berbentuk ma'rifah atau berbentuk nakirah, nah itu nanti akan mempengaruhi pemahaman. Nah itu makanya memahami Quran dari terjemahan itu bakalan tidak akan mungkin sama sekali gitu. Masya Allah. Karena terjemahan kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa dikaji teksnya. Nah, apakah misalnya kalimat bahasa Indonesia kan nggak ada alif lamnya, nggak ada syakalnya, nggak ada baris rofa, nasab, jer sama jazamnya kan. Nah, padahal rahasia-rahasia memahami Al-Quran dan hadis itu terselip di susunan-susunan bahasa itu, Bapak Ibu. Nah, ilmu usul fikih itu berada di garda terdepan ya untuk mengeluarkan makna-makna dari susunan Al-Quran ataupun hadis itu. Nah, sehingga sebenarnya kalaupun kita misalnya membuka Al-Quran, kita kumpulkan semua Al-Quran dan kitab-kitab hadis, itu semuanya belum bisa digunain, belum bisa dipahami, belum bisa diamalkan gitu ya. Karena bisa saja ayat-ayat yang secara zahir bisa kita pahami secara gampang, tapi sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Ya, misalnya ayat yang berbicara tentang perperangan misalnya ya, perperangan dalam Al-Quran. Nah, dalam Quran itu kan banyak ayat-ayat yang merujuk kepada anjuran kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik misalnya. Faqtulul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Nah, itu potongan ayat yang kalau dipahami hanya di potongan itu saja tanpa menerapkan ilmu usul fikih, nah itu akan berbahaya Bapak Ibu. Ya, kenapa bahaya? Karena bisa jadi orang yang baru belajar Quran, kemudian dia pahami maknanya, kemudian dia terapkan secara serampangan. Oh, ternyata kita diperintahkan untuk merangi orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik. Oh ya udah, ini ayatnya jelas ini. Nggak ada hal-hal yang punya ragam makna gitu. Maknanya jelas kan, perangilah atau bunuhlah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya gitu. Oh ya udah, kita bom aja lah gereja segala macam. Nah, itu adalah bahagian dari kesalahpahaman dari memahami Al-Quran dan hadis tanpa ilmu alatnya. Nah, karena sebagaimana ilmu umum, ya misalnya ilmu kedokteran ya, kan nggak semua orang berhak mengambil tindakan medis. Ya, misalnya ada orang kecelakaan misalnya, kemudian kita menganggap kita pernah baca atau kita pernah baca di Google, misalnya kalau orang kecelakaan tindakan pertama yang harus dilakukan misalnya diiniin gitu. Kita kan nggak punya otoritas untuk itu. Sekalipun kita pernah baca-baca misalnya di Google atau dimanapun. Tapi secara otoritas kita nggak diizinkan melakukannya. Nah, begitu juga dalam persoalan ilmu mengeluarkan makna Al-Quran dan hadis dari teks bahasa Arab. Nah, itu ada otoritas-otoritas yang punya hak untuk itu. Nah, jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan dalam memahami Al-Quran ataupun hadis. Nah, permintaan Bu Maryam tadi, ya insya Allah nanti kita pertimbangkan Bu ya. Udah lama saya mau mengusulkan ini Ustaz, cuman belum pernah disinggung masalah ini. Nah ini kok timingnya tepat udah. Oh iya. Itu. Ya mudah-mudahan nanti kita diberikan keluasan waktu Bu. Soalnya udah numpuk ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Kita mulai dari kitab usul fikih yang dasar lah mungkin ya. Kayak Nahwu Shoroh juga. Insya Allah. Kalaupun hanya mendengar mudah-mudahan kasih pemahaman. Nah iya Bu. Ya, karena kita ini kan nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah ya. Kalau guru kita Kiai Ali Mustafa itu bilang prinsip kita itu kita santri seumur hidup gitu. Berapapun umur kita, walaupun kita sudah mengajar, kita tetap santri sebenarnya. Nah, sama-sama belajar karena nggak ada habisnya ilmu itu ya.
Nah, gitu. Ya, insya Allah, Bu. Nanti kita pertimbangkan, Bu. Terima kasih, Oke. Ustaz. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu, terkait dengan pola atau wazan yang ke-8 ya. Minggu lalu sudah kita singgung sedikit, yaitu pola yang disebut dengan mulhaq bitadah roja. Ya, mulhaq bitadah roja. Nah, kalau tersebut wazan mulhaq, sebenarnya wazan mulhaq itu diambil dari sulasi mujarrad. Ya. Baik itu mulhaq birrubai misalnya, atau mulhaq bitadah roja, atau nanti mulhaq bihranjama. Nah, nanti ada lagi satu mulhaq namanya mulhaq bihranjama. Nah, itu sebenarnya semuanya diambil dari sulasi mujarrad yang ditambahi beberapa huruf dalam rangka menyerupakannya dengan wazan yang diilhaqkan dengannya atau yang diserupakan dengannya. Nah, untuk apa penambahan itu? Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, itu adalah untuk variasi mufrodat saja. Ya, kalau dalam bahasa kita ada yang namanya sisipan, ya biasanya jari menjadi jemari, gigi menjadi gerigi, kemudian apa lagi misalnya yang lain itu. Kalau waktu SD dulu diajarkan yang seperti itu, sufiks ya namanya, atau apa namanya itu, infiks ya Bu, yang sisipan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, sisipan itu ada juga di kata kerja gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sisipan itu adanya di kata benda ya. Nah, dalam bahasa Arab sisipan itu ada juga di kata kerja. Nah, itulah yang disebut dengan mulhaq. Nah, terkait dengan mulhaq bitadah roja, nah, seperti yang sudah kita jelaskan, dia adalah salah satu wazan fi'il yang berasal dari sulasi mujarrad yang ditambahi 2 huruf. Nah, jadi asalnya adalah dari sulasi mujarrad, tapi ditambahi 2 huruf. Nah, sehingga jumlah huruf madinya berjumlah 5 huruf jadinya. Ya, dalam rangka menyerupakan wazan itu dengan wazan tadah roja. Nah, jadi sulasi mujarrad ditambahi 2 dan wazannya disamakan dengan tadah roja. Ya, tadah roja seperti yang kita bahas sebelumnya itu adalah wazan rubai mazid satu huruf. Ya, tafa'lala yatafa'lalu mauzunnya tadah roja ya tadah roju. Nah, itu. Nah, jadi penambahan di sini dalam rangka menyerupakan wazan-wazan ini dengan tadah roja. Nah, misalnya jalaba, jalaba fi'il sulasi mujarrad. Ketika dia ingin diubah mirip dengan tadah roja, maka berubah menjadi tajal baba. Atau misalnya syarofa atau syarufa ya, dijadikan mulhaq tadah roja menjadi tasyaryafa. Nah, atau misalnya contoh lain syatona misalnya. Dia seperti setan misalnya tasyaytona. Ya tasyaytona ya tasyaytonu. Nah, itulah yang disebut dengan wazan mulhaq bitadah roja. Nah, polanya pola untuk mulhaq bitadah roja ini ada 7 wazan. Ya, walaupun wazan-wazan yang 7 ini jarang digunakan. Kalau di dalam amsilah masing-masing wazan contohnya hanya 1. Ya, masing-masing wazan contohnya hanya 1. Nah, itu menunjukkan kalau wazan ini jarang digunakan Bapak Ibu. Ya, jarang digunakan. Yang sering itu sulasi mujarrad, sulasi mazid biharfin, biharfain, dan bithalathati ahruf. Itu yang paling sering. Nah, selebihnya itu ada tapi nggak seberapa. Nah, ada tapi nggak seberapa. Tapi meskipun seperti itu, ya yang namanya kita belajar, nah ya supaya nggak tanggung-tanggung ya, kita bahas. Yang penting kita tahu gitu. Kalau ketemu
oh dia ternyata wazan mulhaq bitadah roja. Nah, oke. Apa saja yang 7 wazan? Nah, ini dia. Yang kita baca tadi. Tafa'lala yatafa'lalu, tafaw'ala yatafaw'alu, tamaf'ala yatamaf'alu, tafai'ala yatafai'alu, tafa'wala yatafa'walu, tafa'yala yatafa'yalu, dan yang terakhir tafa'la yatafa'la. Nah, inilah 7 wazan yang disebut dengan wazan mulhaq bitadah roja. Oke. Nah, minggu lalu kita hanya sampai di mauzun ya. Mauzun bab pertama tajal baba yatajal babu. Oke, tafau'ala tajawraba yatajawrabu. Nah, ini waw tambahannya ya. Ta di awal dan waw antara fa fiil dan ain fiil. Tamaskana yatamaskanu. Nah, ini apa asalnya sulasi mujaradnya Bapak Ibu? Sakana. Sakana. Oke. Tasyaytona. Syatona. Oke. Tarohwaka. Rohaka ya. Tasyaryafa. Syarofa atau syar. Nah, kalau nggak salah syarofa ya, bukan syarufa. Syarofa yashrofu. Oke, kemudian tasalqa. Salqa. Nah, salaqo ya. Salaqo. Karena tambahannya tak di awal dan ya di akhir. Nah, tasalqa berarti salaqo. Nah, ini mauzun yang ada untuk mulhaq bitadah roja. Ya. Ini contohnya hanya sedikit. Nah, kalau di sini hanya satu bentuk saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Untuk nama bab. Nah, kira-kira nama bab untuk tafa'lala yatafa'lalu apa nama babnya? Tafa'lulan. Madi terdiri dari kalau babnya tafa'lulan. Nama bab dari masdar ya, Bu ya? Masdar. Nah, berarti tafa'lala yatafa'lalu bab tafa'lul. Oh, tafa'lul. Nah, tafa'lulan atau tafa'lulun lah ya. Tafa'lulan. Nah, tafa'lul, bab tafa'lul. Kemudian bab kedua tafau'ala yatafau'alu. Bab tafau'ul. Nah, tafau'ul. Namanya dari masdar. Bab tafau'ul. Bab ketiga bab tamaf'ul. Nah, tamaf'ul. Maf'ul, kemudian bab keempat tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan, berarti bab tafai'ul. Oke, bab tafai'ul. Kemudian bab kelima tafa'wala. Bab tafa'ul. Tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan, berarti bab tafa'ul. Nah, bab tafa'wulun ya, tafa'wul. Oke, terus bab tafa'yul. Nah, bab ke-6 berarti tafa'yala yatafa'yalu tafa'yul. Tafa'yulun. Oke, terakhir bab tafa'la yatafa'la tafa'lian. Berarti bab tafa'li. Nah, bab tafa'li. Nah, gitu. Bab tafa'li. Oke. Berarti kalau kita urut nama babnya tafa'lul, tafa'ul, tamaf'ul, tafai'ul, tafa'ul, tafa'yul, tafa'li. Nah, ini nama-nama bab ya. Nah, ini nama bab ini kalau Bapak Ibu baca teks atau kitab sharaf yang tebal. Nah, biasanya nama bab itu diambilkan dari masdarnya. Bukan dari fi'il madhi dan mudhari, tapi dari masdar. Oke, sekarang bahasa tanda bab. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu bisa ini. Tafa'lala, kira-kira tanda babnya apa ini? Tafa'lala. Fi'il madhinya Madhi terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Oke.
Dengan tambahan apa? Dengan Tambahan tak tambahan di awal tambahan tak di awal dan dan huruf yang sejenis dengan huruf yang sejenis dengan lam fiil di Di akhir. akhir. Nah, bahasanya gitu ya. Jadi fi'il madinya terdiri dari 5 huruf, tafa'lala 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il di akhirnya. Nah, ini yang saya kasih merah ya. Nah, ini adalah huruf tambahan. Berarti asalnya adalah fa'ala. Selainnya disebut dengan huruf tambahan. Oke, sekarang bab kedua. Tafaw'ala yatafaw'alu. Bahasanya gimana Bapak Ibu? Fi'il madinya Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak dan waw. tak di awal dan waw sukun antara fa dengan- dan ain fiil. dengan tambahan tak di awal dan waw antara fa fi'il dan ain. dan ain fi'il. Oke, sebenarnya gampang ini ya. Kita cuma membayangkan aja nih. Oke. Ini bab kedua. Nah, bab ketiga sekarang tamaf'ala Bapak Ibu. Yang ini lebih mudah lagi. Terdiri fi'il madinya Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak dan mim di awalnya. Nah, lebih pendek ya. Tamaf'ala. Nah, ini tambahan ini tak dengan mim. Tamaskana, berarti sakana ya. Tak dengan mim di awalnya. Oke, sekarang tafai'ala Bapak Ibu. Bab keempat. terdiri dari 5 huruf. Nah, fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan ya antara fa fi'il dengan an fi'il. fa fi'il dan ain fi'il. Oke. Tafai'ala. Oke, sudah saya kasih warna merah ya. Oke, ini bab keempat. Sekarang bab kelima Bapak Ibu. Tafa'wala. Apa cirinya? Ya, fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan waw antara ain fi'il dan lam fi'il. Oke. Nah, ini bab kelima ya, gampang sekali. Sekarang bab keenam, tafa'yala. Nah, sama dengan ini tapi tambahannya huruf ya ya Bu ya. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan antara ain fi'il dan lam fi'il. Ya antara ain fi'il dan lam fi'il. Oke. Oke, kemudian yang terakhir ini tafa'la. Fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. 4 huruf. 5 Bu ya. Iya, betul. Karena huruf yang terakhir ini dianggap satu huruf ini. Iya. Ta, fa, ain, lam, kemudian alif ya. lainnya. Oke. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan ini alif. sebenarnya ya Bu. Iya. Ya. Jadi asalnya adalah tafa'laya. Ya, asalnya tafa'laya. Tapi kenapa jadi tafa'la? Alif muqaddar bukan Ustaz? Iya, di sini ada sebenarnya ada proses i'lal sih, Bu. Ya, seperti yang qala. Atau baya'a. Diganti ya jadi alif, kenapa? Karena ya-nya berharkat dan huruf sebelumnya fathah. Nah, gitu juga dengan ini tafa'laya. Asalnya adalah tafa'laya, diganti ya jadi alif, kenapa? Karena ya-nya berharkat dan huruf sebelumnya fathah.
Nah, itu makanya ya-nya diganti jadi alif. Nah, jadi huruf tambahannya ta di awal dan Ya. dan ya di akhir. Nah, itu. Jadi fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan ta di awal. Nah, ini ta. Ya, kemudian ya di bagian akhirnya. Nah, oke. Nah, selesai ciri-ciri bab ya, tanda-tanda bab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faedah Bapak Ibu. Ya, faedah ini fungsinya adalah untuk memahami penggunaan wazan. Nah, untuk bab pertama ya tafa'lala yatafa'lalu, faedahnya adalah untuk mutawa'ah. Masih ingat Bapak Ibu mutawa'ah? Apa itu mutawa'ah? Ini Hasil dari ta'adi. hasil perbuatan fi'il muta'addi. Nah, itu mutawa'ah ya. Jadi asal fi'il ini sebelum dijadikan wazan tafa'lul ya, itu sebenarnya adalah muta'addi. Nah, misalnya ini tajal baba. Nah, misalnya jalbabat. Misalnya seperti ini. Nah, oke, kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Jalbabat Fatimatu. Jalbabat. Ya, jalbabat Fatimatu Ukhtaha. ukhtaha. Oke, ukhtaha. Dia sebagai naat. Naat hakiki. As-saghi. Man'utnya ukhta Bapak Ibu. Ukhta. As-saghirata ya. As-saghirata. Nah, berarti dia naat dari ukhta. Kaidah naat harus mengikuti man'ut. Nah, karena man'utnya mansub, maka naatnya juga harus mansub atau nasab ya. Oke. Nah, jalbabat Fatimatu ukhtaha as-saghirata, maka hasilnya apa? Fatajalbabat. Nah, jalbabat Fatimatu ya. Jadi Fatimah telah menjilbabi saudara perempuannya yang kecil, maksudnya saudarinya. Saudara kecilnya gitu ya, adik perempuannya ya. Maka hasil dari perbuatan jalbaba itu apa? Fatajalbabat, maka berjilbablah saudara atau adik perempuannya. Nah, tajalbaba di sini faedahnya adalah mutawa'ah ya. Kenapa mutawa'ah? Karena sebenarnya dia adalah hasil dari perbuatan fi'il muta'addi sebelumnya, yaitu jalbaba. Nah, jalbabat Fatimatu ukhtaha as-saghirata fatajalbabat. Nah, kalau kita analisis dengan nahu sorof, dengan nahu, berarti Fatimah sebagai apa di sini Bapak Ibu? Fa'il. Nah, sebagai fa'il ya. Hukumnya Rafa. Hukumnya rofa, tanda rofanya Dhammah. tanpa tanwin. Kenapa dhammah? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif, Bu? Isim alam yang merupakan nama perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Nah, karena dia isim alam yang menunjukkan makna perempuan. Nah, dan kebetulan tanda muannasnya adalah ada ta marbutoh. Oke. Nah, gara-gara ini juga lah fi'il madinya juga harus dikasih ta apa namanya ini? Nah, ta ta'nis ya, ta ta'nis yang sukun. Ya, ta ta'nis yang sukun. Oke. Ukhta, sebagai apa dia ukhta?
Maf'ul bih. Itu maf'ul bih. Nah, posisinya maf'ul bih, hukumnya Nasab. Nasab. tanda nasabnya, Fathah. Fathah. alasannya. Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad ya. Kenapa dia isim mufrad, Bu? Menunjukkan makna satu. Nah, karena dia bukan dua, bukan jamak. Nah, berarti satu. Apakah dia punya sampingan, ukhta? Mudhof. Punya, dia sebagai mudhof. Oke, kalau dia mudhof berarti kalimat setelahnya menjadi Mudhofun ilaih. nah, mudhofun ilaih. Oke, ha. Posisinya mudhofun ilaih, hukumnya Jer. mabni. Benar. Ini udah lama ya. Udah lama udah lupa ya. Isim mabni itu Iya. khusus untuk isim mabni itu hukumnya kita sebut mabni, Bu ya. Iya. Masih ingat isim mabni ada berapa, Bu? Mabni itu ada Ada 10. 5, Ustaz. Nah, ada 7. Yang benar. Ada 7. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, isim fiil, isim apa lagi? Isim syarat. Ya, ditambah dengan satu lagi apa? Isim istifham ya. Nah, itu disebut dengan isim mabni. Nah, khusus untuk isim mabni, hukumnya langsung dikasih mabni. Jadi jangan dikasih jer, khofat atau nasab karena dia tidak punya perubahan itu. Ya, dia tetap dalam semua kondisi. Oke. Jadi ha posisinya mudhofun ilaih, hukumnya mabni, ya tanda mabninya sukun. Alasannya domir baris. Domir rofa, domir jer atau domir nasab? Domir nasab. Domir jer. Ukhtaha. Domir jer ya, domir jer muttasil baris. Kenapa domir jer? Domir jer muttasil baris. Kenapa disebut domir jer? Nah, karena dia mudhofun ilaih. Ya, karena dia fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Nah, itu makanya disebut domir jer. Kenapa disebut domir muttasil? Karena bersambung. Nah, karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Kenapa disebut baris, Bu? Terlihat. Karena terlihat. Nah, karena dia terlihat ya. Nah, itu diulang-ulang terus itu. Domir itu bagan yang kita bikin itu kalau di kitabnya bahasanya panjang itu, Bu. Tapi karena sudah dibagankan, nah insya Allah itu lebih mudah ya. Jadi ada domir rofa, ada domir nasab, ada domir jer. Domir rofa ada 2, ada munfasil, ada muttasil. Muttasil ada yang bil maudhi, ada yang bil mudhari, ada yang bil amri. Nah, masih ingat ya? Nah, kemudian domir nasab ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Ada domir nasab munfasil atau domir nasab muttasil. Nah, kalau domir jer? 2 juga, Ustaz. Nah, kalau domir jer hanya 1, yaitu domir jer muttasil saja. Nggak ada domir jer itu yang munfasil. Ya, selalu muttasil. Nah, itu diulang-ulang lagi tuh. Oke, kemudian as-saghirata. Kira-kira sebagai apa ini? As-saghirata. Naat. Posisinya naat. Oke, berarti ukhta posisi sampingannya ada 2 berarti ya. Selain dia menjadi mudhof, dia juga sekaligus menjadi man'ut namanya. Nah, man'ut itu adalah kata yang disifati. Ya. Berarti as-saghirata posisinya sebagai naat, hukumnya nasab. Tanda nasabnya Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, gitu Bu ya. Karena dia isim mufrad. Nah, itu diulang-ulang lagi PHTAJFH-nya. Oke, terakhir fatajal babat. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, mana fa'il tajal babat? Fa'ilnya hiya mustatir. Atau hiya mustatir? Hiya mustatir. Nah, ta atau hiya? Mana yang benar ini? Nah,
Yang benar Iya. adalah hiya mustatir. Mustatir. Ya. Ta ini hanya sebatas sebagai penanda Tanda. kalau fa'ilnya adalah mu'annas. Mu'annas. Nah, yang fa'ilnya adalah hiya mustatir, Pak. Iya Ustaz. Nah, Hiya hiya. mustatir. Berarti Bukan hiya mustaf. posisi domir apa namanya? Domir rofa, Rofa. munfasil, Mustafir. mustatir. Nah, disebut rofa karena dia sebagai fa'il. Disebut munfasil Terpisah. karena terpisah. Oke. Disebut mustatir karena tidak Tersembunyi. karena terlihat, tidak terlihat. Ya. Terlihat. Oke. Nah, itu. Nah, ini tajal babat, di sini faedahnya adalah mutawa'ah. Tawa'ah. Oke, ini bab 1. Untuk bab kedua juga mutawa'ah. Ya, bab tafau'ala faedahnya juga mutawa'ah. Sama dengan bab sebelumnya. Nah, misalnya jawroba. Nah, jawroba misalnya nah, misalnya ini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Tajawroba. Nah, taknya 2, Bu. Tatajawroba. Nah, tatajawroba. Tatajawroba atau tatajawrobu? Tatajawrobu. Tatajawrobu. Kenapa tatajawrobu? Bukan tatajawroba atau tatajawrob? Rofa. Nah, Tidak karena dia rofa. Oke, kenapa kita sebut rofa, Bu? Tatajawrobu. Tidak ada amil yang mengawali. Tidak dimasuki Nah, tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Itu Jazam. makanya dia dibaca rofa. Apa tanda rofa tatajawrobu? Domah. Dhammah. Oke, kenapa dhammah? Isim mufrad. Bukan isim mufrad. Fi'il mudhari. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, fi'il mudhari sahih akhir itu masuk dalam 3 fi'il mu'rab. Nah, fi'il mu'rab itu ada 3, fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, kemudian af'alul khamsah. Nah, itu 3 fi'il itu dianggap fi'il mu'rab. Kalau fi'il mabni ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3. Nah, ada 3 juga, fi'il madhi, Fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun Taukid saqilah. nun niswah nun niswah dan nun taukid mubasyirah. Nah, itu ya. Yang hunna antunna, Ustaz ya. Iya, yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribnani. Nah, itu namanya nun taukid mubasyirah. Nah, oke. Tatajawrabu, kemudian ini fa'il ini. As-sayyidatu. Oke. Karena dia fa'il berarti rafa. As-sayyidatu. Khadijati. Nah, ini Khadijatu, Khadijata atau Khadijati? Khadijatu. Kira-kira sebagai apa? As-sayyidah Khadijah. Nyonya Khadijah. Mudhafun ilaih. Oke, kalau dia mudhafun ilaih, berarti mudhafnya as-sayyidah, Pak ya? Iya Ustaz ya. Pertanyaannya, apakah boleh mudhaf beralif lam? Nggak boleh. Iya. Nggak bisa ya. Syarat mudhaf itu ada 4. Masih ingat, Bapak Ibu? Tidak beralif Tidak lam. boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Harokatnya sesuai dengan posisinya. Jika dia tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Nah, oke. Berarti kalau
as-sayyidahnya beralif lam, nggak mungkin dia jadi mudhaf. Nggak mungkin dia jadi mudhaf. Berarti jadi apa Khadijatu? Jadi fa'il. Maf'ul bih. Salah lagi ya. Naat man'ut. Naat itu harus berbentuk isim wasaf. Khobar, Nah, Ustaz. isim wasaf itu ada 5 Bapak Ibu. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah. Apakah Khadijah masuk dalam salah satu yang 5? Enggak. Tidak. Oh, ini berarti badal. Oke. Ini disebut dengan badal. Ya, benar, Bu. Ya. Ini badal namanya. Badal itu kata pengganti. Ya, telah mengkaus kaki, maksudnya telah memasang kaus kaki. Ya, Nyonya Khadijah terhadap anak perempuannya. Ibnataha. Maf'ul ya. Ini maf'ul ini. Ibnataha. Ibnataha. Oke. Nah, ini bacaannya apa kira-kira? Hibalaha. Ini terjemahannya karena cinta terhadap sang anak. Hubban. Nah, hubban. Ya, masdar dia. Ya, habba, itu jadi hal, bukan hal ya. Nah, bukan hal, Bu. Kalau yang menjelaskan sebab apa dia? Yang menjelaskan sebab. Maf'ul li ajlih namanya. Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu dia masdar yang berfungsi untuk menjelaskan keterangan sebab. Nah, itu namanya maf'ul li ajlih. Jadi hubban di sini adalah maf'ul li ajlih. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad ya. Oke, kemudian hubban laha jar majrur. Nah, hasil dari tatajawrabu apa? Fatajawrabat. Nah, fatajawrabat. Ya. Jadi Nyonya Khadijah sedang memasangkan kaus kaki untuk anak perempuannya. Hubban laha karena cinta terhadap sang anak, maka hasilnya apa? Fatajawrabat. Nah, fatajawrabat maka berkaus kakilah sang anak itu. Maksudnya anak itu mengenakan kaus kaki. Nah, ini taknya 1. Mohon maaf ini Bapak. Jadi 7.000 ya. Jadi dia dari yang muta'addi dulu. Nah, mohon maaf ini. 7.000 berarti matinya apa? Jawroba yujawribu ya. 7.000 as-sayyidatu Khadijatu ibnataha hubban laha fatajawrabat. Nah, itu bedanya jawroba dengan tajawroba. Kalau jawroba memasangkan kaus kaki, itu muta'addi itu. Tapi kalau tajawroba, apa tajawroba? Berkaus kaki. Nah, itu bedanya. Ya, kalau sesudah dipasangkan hasilnya apa? Terpasang. Nah, terpasanglah kaus kaki. Nah, itulah yang itulah makna dari tajawrobat. Ya, tajawrobat. Ya, tujawribus sayyidatu Khadijatu ibnataha hubban laha fatajawrobat. Oke. Ustaz. Oh iya, silakan Pak. Izin bertanya Ustadz, itu apa Khadijatu itu badal yang badal itu Khadijatu ya Ustadz ya? Nah, Khadijatu ini sebagai badal. Badal itu kata pengganti, Pak. Ya, kata pengganti. Bukan kata ganti ya, beda. Kalau kata ganti dhamir. Tapi kalau kata pengganti itu namanya badal. Nah, badal itu dia harus mengikuti mubdal minhu. Atau kata yang digantikannya. Nah, mana mubdal minhu Khadijatu? As-sayyidatu. Ya, as-sayyidatu. Karena as-sayyidatu sebagai mubdal minhu, dia dalam kondisi rafa, maka badalnya juga harus rafa. Nah, itu makanya Khadijatu di sini bacaannya. Ya. Itu berbeda dengan yang ataf bayan itu beda ya Ustaz ya?
Yang badal Nah, atau ada yang bilang antara ataf bayan dengan badal itu sama gitu, Pak. Ya, ada yang bilang sama, tapi ada juga yang membedakan. Apa bedanya? Kalau ataf bayan dia lebih jelas dari maktuf alaih sebelumnya. Lebih populer, lebih masyhur gitu. Ya. Tapi kalau badal dia sama dengan kata sebelumnya atau dengan mubdal minhunya. Nah, misalnya gini untuk memperjelas ya. Nah, misalnya ini yang sering saya contohkan dalam bab nahwu. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Qala Abu Hafsun. Mudhafun ilaih. Hafsin. Hafsin. Oke, nah sekarang kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Umaru, Umaro, atau Umari? Umaro. Nah, ini Umaru bacaannya. Ya, qala Abu Hafsin Umarub nul. Ya. Umar al-Khattab mudhafun ilaih. Oke. Nah, sekarang saya nanya, Umar ini sebagai ataf bayan atau sebagai badal, Bapak Ibu? Badal. Badal atau ataf bayan? Tadi saya bilang Badal, Ustaz. Ataf bayan. bagi yang menyamakan badal dengan ataf bayan itu dua-duanya benar. Umar boleh kita sebut ataf bayan, boleh kita sebut badal. Itu bagi yang menyamakan ya. Tapi bagi yang membedakan, ataf bayan itu harus lebih populer dari kata sebelumnya. Oke, sekarang Bapak Ibu, mana yang lebih dikenal orang? Abu Hafsin atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Kalau disebut Abu Hafsin, kira-kira mayoritas masyarakat Muslim Indonesia, mereka langsung tahu atau mikir-mikir dulu? Mikir-mikir, Ustaz. Mikir dulu ya, karena Abu Hafsin ini nggak terkenal ya. Di antara khalifah yang 4, Abu Hafsin misalnya kita sebut, mereka mikir dulu siapa Abu Hafsin. Tapi kalau disebut Umar, itu pasti semua orang tahu. Nah, artinya Umar bin Khattab secara makna itu lebih populer, lebih masyhur daripada Abu Hafsin. Nah, sehingga Umar di sini namanya adalah ataf bayan. Nah, bagi yang membedakan ya, Bu ya. Bagi yang membedakan, Umar ini disebut ataf bayan. Kenapa ataf bayan? Ya karena dia lebih populer dari Abu Hafsin. Walaupun Abu Hafsin ini adalah kunyah untuk Sayyidina Umar, tapi nama Umar itu lebih terkenal daripada lakopnya. Abu Hafsin. Nah, dari Abu Hafsin. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada kunyah, ada lakop, kemudian ada isim. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa. Lupa apa itu, Ustaz? Lupa. Itu isim alam. Jadi isim alam itu ada 3 jenisnya. Ada yang disebut isim. Isim ini nama asli. Nama asli. Ya, nah itu isim namanya. Kemudian ada namanya kunyah. Kunyah ini nama yang diawali dengan abu atau ummu. Abu atau ummu. Nah, ini namanya kunyah. Ya, kunyah. Nah, misalnya nama asli Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ibnil Khattab. Nah, itu namanya isim. Ya, isim alam yang berupa isim. Isim itu nama asli. Siapa kunyah beliau? Abu Hafsin. Kunyah Sayyidina Umar Abu Hafsin. Nah, itu kunyah beliau namanya kunyah. Jadi kunyah itu adalah nama yang diawali oleh abu atau ummu. Nah, itu kunyah namanya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya laqab. Apa itu laqab? Julukan. Ya. Apa julukan Sayyidina Umar?
Al-Faruq. Al-Faruq. Nah, Al-Faruq namanya laqab. Jadi orang Arab itu nama mereka kan panjang-panjang ya, Bapak Ibu. Nah, itu nama yang panjang itu dibagi 3. Ada yang isim itu nama asli. Ada yang kunyah itu nama yang diawali oleh abu atau ummu. Kemudian ada laqab itu adalah julukan. Nah, gitu ya. Jadi ini satu orang ini sebenarnya, tapi jenis namanya ada 3. Ya, jenis namanya ada 3. Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari nama asli beliau siapa, Bapak Ibu? Nama asli beliau Muhammad bin Ismail. Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kunyah beliau siapa, Bapak Ibu? Abu Abdillah. Oh, kunyah. Nah, kunyah beliau namanya Abu Abdillah. Kalau laqab Al-Bukhari. Al-Muhaddits. Oh, salah. Al-Muhaddits atau apa namanya? Al-Alim, Al-Allamah. Nah, itu laqab itu. Al-Alim. Nah, gitu. Al-Imam gitu ya, Nah, Ustaz? gitu. Jadi gimana, Pak? Al-Imam gitu juga sama ya? Nah, Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Syekh, Al-Faqih. Nah, itu semuanya laqab itu. Nah, dalam bahasa Arab hanya orang Arab yang punya nama seperti ini nih. Ada laqabnya, ada kunyahnya, ada isimnya. Nah, seperti Hujjatul Islam. Nah, gitu, jadi kita Ustaz, simpulkan lagi, ataf bayan. Nah, Hujjatul Islam. Nah, itu untuk Imam Al-Ghazali misalnya ya. Imam Al-Ghazali nama asli beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Nah, itu nama asli. Kalau laqabnya Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah, kalau kunyah beliau, kalau nggak salah, beliau punya anak juga, namanya Muhammad juga, Abu Muhammad gitu. Nah, seperti itu. Jadi orang Arab, bagian-bagian namanya itu ada 3. Nah, Bapak Ibu ingat, ada isim, ada kunyah, ada laqab. Nah, untuk ataf bayan dia harus lebih terkenal daripada kalimat sebelumnya. Nah, itu ataf bayan. Tapi kalau badal dia sama-sama terkenal, sama-sama dikenal. Nah, itu baru badal namanya. Oke. Nah, seperti itu, Pak ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Iya, sama-sama, Pak. Nah, ini bab kedua. Jadi faedah bab kedua masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu untuk mutawa'ah. Oke, kemudian bab ketiga, bab tamaf'ul. Nah, bab tamaf'ul ini faedahnya untuk lazim. Ya, untuk lazim. Apa itu lazim? Tidak butuh objek ya. Nah, contohnya sederhana. Ya. Nah, misalnya gini. Selesai ini. Tamaskana Hamidan, Hamidun. Hamidun ya, karena dia sebagai fa'il fi Jakarta. Tamaskana, mana tamaskana? Tamaskana artinya bertempat tinggal. Ya. Jadi Hamid bertempat tinggal fi Jakarta. Ya, di Jakarta. Nah, tamaskana itu lazim, dia nggak butuh maf'ul ini. Ya, tamaskana artinya telah berumah. Nah, bahasa ininya telah berumah Hamid di Jakarta. Maksudnya telah mempunyai rumah, Hamid telah punya rumah di Jakarta. Nah, jadi faedah tamaskana di sini adalah untuk lazim. Oke. Kemudian yang keempat tafai'ala atau tafai'ul ya. Nah, untuk bab keempat faedahnya adalah untuk tasbih. Ini agak beda nih. Tasbih itu adalah menyerupakan
sesuatu dengan yang lain. Karena ada titik kesamaannya. Nah, itu yang disebut dengan tasbih. Ya. Jadi faedah untuk bab keempat, mulhaq bitadah roja ini adalah untuk tasbih. Nah, contohnya apa? Tasyaitana misalnya gini, tasyaitana bakrun fil qaryah. Si Bakar itu telah apa? Tasbih. Telah kesetanan, maksudnya telah berbuat seperti perbuatan setan fil qaryah. Ya, maksudnya di kampung. Maksudnya dia nggak tahu nih dia stres atau gimana sehingga dia melakukan perbuatan kafi'li syaitan, mengganggu orang misalnya, mengusik orang sehingga orang nggak nyaman gitu. Tasyaitona. Nah, jadi tasyaitona maknanya adalah yaf'al kafi'li syaitan. Ya, dia berbuat seperti perbuatan setan gitu. Tasyaitona bakrun fil qaryati. Nah, ini faedah bab keempat untuk tasbih. Oke. Terus bab kelima. Nah, bab kelima faedahnya kembali lazim. Ya, faedahnya lazim. Ya, lazim artinya dia tidak butuh objek. Misalnya tarah waka. Nah, cukup seperti ini, tarah waka bakrun. Nah, apa arti tarah waka? Tarah waka ini artinya gemuk. Ya, tarah waka bakrun. Jadi Bakar telah gemuk gitu. Tarah waka. Nah, dia faedahnya untuk lazim. Kenapa lazim di sini? Ya karena dia tidak butuh kepada objek. Oke, ini faedah untuk bab kelima. Oke, untuk selanjutnya bab ke-6 juga sama, faedahnya lazim Bapak Ibu. Ya. Contohnya tasyar yafa Muhammadun bi akhlaqihi misalnya. Oke. Apa arti tasyar yafa Bapak Ibu? Tasyar yafa Muhammadun bi akhlaqihi. Jadi Muhammad telah menjadi mulia bi akhlaqihi dengan akhlaknya. Nah, di sini tasyaryafa dia tidak butuh objek. Cukup dengan fa'il ditambah dengan keterangan bi akhlaqihi. Nah, tasyaryafa ya faedahnya untuk lazim. Nah, yang terakhir bab ke-7 kembali lagi mutawa'ah. Faedah yang bab ke-7 ini adalah mutawa'ah. Mutawa'ah artinya dia hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Nah, misalnya alqa. Nah, misalnya gini, fatasal ko. Nah, apa arti salqa Bapak Ibu? Salqa ini artinya menelentangkan. Ya. Salqa al-abu waladahu alas sarir ya, alas sariri. Nah, hasilnya apa? Nah, kembali fatasalqa. Nah, jadi seorang bapak, seorang ayah telah menelentangkan anaknya di atas kasur, maka hasilnya apa? Fatasalqa, maka tertelentanglah sang anak. Ya, ini anak kecil ini konteksnya ya. Jadi salqal abu waladahu ala sariri fatasalqa. Apa faedah tasalqa di sini?
untuk Mutawwa'ah. mutawwa'ah. Nah, jadi kebanyakan faedahnya untuk mutawwa'ah ya. Bab 1 mutawwa'ah, bab 2 mutawwa'ah. Kemudian bab ketiganya lazim, bab keempat tasybih, bab kelima Lazim. lazim, keenam juga lazim, dan yang terakhir bab ketujuh mutawwa'ah. Nah, ini tinggal di di murojaah Bapak Ibu ya. Nah, ini tafasilul auzan yang tujuannya adalah untuk tahlilus sighah. Oke. Nah, artinya untuk rincian mulhaq bitadahraja kita sudah selesai. Babnya ada 7 dengan rincian seperti yang sudah kita tuliskan ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita selesai. Untuk tasrif wazannya ada di amsilah ya, atau di teks yang pertama tadi, nanti akan kita bagikan di grup. Jadi nggak sempat kita tuliskan. Nah, insya Allah nanti saya saya kopikan aja ke sini. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu atau ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Saya Ustadz Oh mau ya, nanya. ya silakan, Mbak. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, saya masih bertanya-tanya yang ini, yang wazan auzanul mulhaq bitadahraja. Ya. Nah, itu kenapa cuma ada kenapa ada ini aja Ustadz? Kenapa cuma yang tadahroja aja? Padahal kan mauzunnya ada juga talak la'a gitu. Kenapa nggak ada auzanul mulhaq bitalak la'a gitu? Itu Ustadz. Iya, iya. Ya, ini pertanyaan kritis. Kenapa istilahnya mulhaq bitadahroja? Iya, saya gitu dari ya? awal tadi saya kok mikir kok gitu gitu. Iya, iya. Iya, Ustaz. Sebenarnya mulhaq birrubai al-mazid biharfin sih sebenarnya. Ya. Jadi Iya, mulhaq yang diserupakan dengan rubai mazid biharfin. Sama seperti mulhaq birrubai. Kalau mulhaq birrubai kan jelas ya. Tapi kenapa di sini mulhaq bitadahroja? Kenapa dikhususkan dengan tadahroja? Nah, ini dalam ilmu balaghah disebut dengan iradatul kul, lafaznya khusus tapi maknanya umum gitu. Ya. Sekalipun di sini disebutkan tadahroja, tapi yang dimaksud di sini adalah mulhaq birrubai al-mazid biharfin. Nah, jadi pola-pola atau wazan-wazan yang dimiripkan dengan rubai mazid biharfin. Nah, itu maksudnya. Oh, iya. Nah, jadi tadahroja di sini hanya sebagai perwakilan. Ya, perwakilan dari mulhaq birrubai. Ya, perwakilan dari rubai mazid biharfin gitu. Sebenarnya bisa aja mulhaq bitalak la'a, nggak masalah. Mulhaq bitalak la'a atau contoh yang lain ya, mauzun yang lain. Iya, tapi Ustaz. kebetulan istilah yang dipilih oleh ulama dalam ilmu sharaf ini, mereka milihnya tadahroja. Nah, ini hanya perwakilan saja dari rubai mazid biharfin. Oke, seperti itu Mbak ya. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu ya. Dengan selesainya kita di rincian mulhaq bitadahroja, artinya sempurna 34 wazan kita pelajari. Nah, insya Allah besok atau ya mudah-mudahan besok bisa ya kita selesaikan semua wazan dulu. Nah, sehingga nanti kita fokus dengan latihan-latihan ya, insya Allah, dan penyempurnaan. Oke, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ini insya Allah nanti saya kirimkan buat bahan murojaah Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam. Oke, izin menutup Zoom-nya Bapak Ibu. Iya Ustaz. Silakan.